Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, dia adalah wanita yang mulia. Pastinya semua ummahatul mukminin adalah wanita yang mulia. Terkhususnya beliau adalah memiliki sifat murah hati dan suka infak, yang sehingga setiap punya dirham ataupun dinar, dia selalu menginfakkan. Jadi insyaallah pada hari ini kita akan belajar daripada beliau bagaimana untuk mengendalikan atau menguasai harta. Jadi semua kita itu cinta kan sama harta. Semua manusia pasti cinta sama harta. Kata Rasulullah, fitnah umatku adalah harta dan kedudukan. Cuman bagaimana caranya kita itu cintanya itu cinta yang cerdas, yang sehingga harta kita yang kita miliki itu akan kekal abadi sama kita selamanya. Nah, ini sekarang gimana caranya? Jadi pastinya tidak bisa semua harta, akan tetapi jangan sampai kita di dunia ini bergelimang dengan harta, bergelimang dengan sekian kenikmatan dunia. Ternyata pada saat dibangkitkan di hari kiamat, satupun daripada harta kita tidak ada yang hadir di hadapan kita. Nah, itu maknanya apa? Tidak ada harta yang dikeluarkan di jalan Allah, atau tidak ada harta yang diinfakkan. Karena sebenarnya harta yang dikeluarkan di jalan Allah atau yang diinfakkan, itulah harta yang akan menjadi harta kita selamanya. Dalam arti di dunia kita memilikinya, tapi kita tidak mau semuanya. Jadi kayak merasa cukup dengan yang ada, nggak sampai berlebih-lebihan, yang kemudian tidak pernah kita memasukkan harta dan kemudian kita lupa dari mengeluarkan. Nah, itu jangan sampai ada karakter kayak gitu. Jadi kalau ada harta yang masuk, langsung katakan di benak kita bahwa aku harus ada yang keluar. Jadi yang masuk ini kan sekarang kenikmatan, ya kan. Nah, kenikmatan yang kita pegang harus kita langsung bayangkan kepada kenikmatan abadi kita di hari kiamat nanti. Nah, seperti saat ini di dunia kita senang waktu ada harta masuk, kita juga berharap di hari kiamat nanti kita bahagia ada harta yang masuk ke kita, yang ternyata harta itu berbicara, dia mendatangkan syafaat untuk kita di hari kiamat. Nah, oleh karenanya jangan sampai dalam hidup terlewat daripada yang namanya infak. Untuk ummahatul mukminin atau ibunda kita Zainab binti Khuzaimah ini, beliau memiliki kekhususan yang sehingga mendapatkan kunyah atau julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang fakir miskin. Yang mana beliau radhiyallahu anha lahir di Mekkah kurang lebih 13 tahun sebelum kenabian. Dan beliau adalah sosok wanita yang sangat baik, lembut hati, dan beliau suka menyukai kebaikan khususnya untuk orang-orang sekitar. Yang terlebih lagi memperhatikan kalangan fakir dan miskin. Jadi Sayyidah Zainab ini memiliki sifat pedulinya itu sangat tinggi sekali, dan itu sebelum adanya Islam. Karena beliau memang sudah jadi di masa kenabian itu beliau usianya masih kecil, tapi sudah memiliki kerisauan yang luar biasa. Jadi pada saat itu beliau menyaksikan bagaimana yang dilakukan orang-orang jahiliyah di sekitarnya, dalam arti di Mekah. Jahiliyahnya luar biasa, yang sehingga beliau itu mengharapkan seandainya Allah menurunkan sosok yang akan meluruskan bagaimana ibadah kita semua ini. Tapi ini pikiran masih anak-anak, masih kecil, bayangin, sudah mempunyai rasa peduli. Jadi sosok betul-betul yang memang sudah tertanam sebelum adanya Islam, yang mana Rasulullah menyampaikan sosok itu adalah kesempurnaan agama Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan keimananmu itu keimanan yang sempurna sampai kamu itu menyukai apa yang terjadi pada saudaramu seislam dan seiman seperti apa yang kamu sukai untuk dirimu sendiri. Nah, setelah kita mempelajari syarah daripada hadis itu, apa maknanya? Dalam arti masalah agama.
Jadi bukan masalah selera duniawi ini, bukan hanya selera duniawi saja maksudnya di sini ya. Yang lebih khususnya adalah selera tentang masalah agama, tentang akhiratnya dia. Jadi seorang yang dikatakan mukmin ini bukan berarti kalau ada hadis la yu'minu ahadukum hatta, yang seperti itu tidaklah dikatakan beriman sampai, bukan berarti imannya itu hilang sama sekali, tidak, tapi imannya kurang sempurna. Jadi kalau ada seorang mukmin kemudian dia memiliki kemampuan dalam ibadah, cintanya dalam ibadah itu tinggi, dia merasa gimana nikmatnya ibadah, merasa nikmatnya sama Allah itu gimana rasa nikmat dekat sama Allah dan Rasulnya, tapi dia nggak peduli sama yang lain. Jadi ngelihat ada orang jauh daripada beribadah kepada Allah dan Rasulnya, ya udah sama dia, udah biarin aja, lakum dinukum waliyadin. Yang penting aku dekat sama Allah dan silahkan kamu menjalankan bagaimana hidupmu. Itu dijelaskan sama Rasulullah. Keimanan dia tidak sempurna. Jadi jangan berbangga dengan keimanan yang kita salurkan hanya kepada hablum minallah saja. Betul, hablum minallah itu pasti poin yang sangat penting, itu pondasi dalam kehidupan kita. Akan tetapi jangan dilupakan, hablum minannas itu adalah yang akan mendatangkan syafaat yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sekuat-kuatnya ibadah, sekuat-kuatnya hablum minallah kita, pasti tetap banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana di antara cara menutup kelemahan-kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadikan pribadi kita pribadi yang peduli dengan siapa di sekitar kita. Jangan pelit untuk transfer ilmu, jangan pelit untuk berdakwah. Dan yang namanya dakwah atau transfer ilmu itu tidak harus dengan lisan, tidak harus dengan menyampaikan ceramah, tapi dakwah yang paling tinggi, yang paling puncaknya dakwah adalah akhlakul karimah yang disampaikan di hadapan masyarakat kita. Karena itu adalah dakwah utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tidak semua dakwah dengan lisan. Jadi seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Zainab binti Khuzaimah dari awal kehidupannya, risaunya menghadapi ini orang jahiliyah dengan ibadahnya macam-macam, dengan menyembah patung, dengan membesar-besarkan apapun yang dia taruh. Mereka orang kafir Quraisy meletakkan sekian patung di sekelilingan Ka'bah. Itu sudah risau, sudah gak nyaman melihatnya. Jadi fitrahnya sudah hidup, tapi belum waktunya kenabian. Nah, yang sehingga tapi dalam sifat baiknya, sifat pemurahnya, beliau apa yang dilakukan? Peduli sama orang lain. Beliau memberi fakir miskin sampai-sampai dikatakan umul masakin. Nah, di sini mana dakwah beliau? Dari lisan beliau tidak ada. Pada saat itu belum ada. Sampai-sampai tertuliskan dalam sejarah Sayyidah Zainab atau Ummahatul Mukminin yang ini, yang Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Nanti kita akan ketemu sama Sayyidah Zainab juga. Jadi ada Zainab binti Jahash, ada Zainab binti Khuzaimah. Sayyidah Zainab binti Khuzaimah tidak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Berarti apa? Tidak berdakwah dengan lisan, tapi aura dakwah akhlak beliau menjadikan qudwah, diabadikan dalam sejarah qudwah bagi kita yang mengimani Allah dan Rasulnya. Pastinya kita berqudwah juga dengan ummahatul mukminin. Nah, jadi untuk kita umat Rasul, kembalikan kepada pribadi kita yang sebenarnya, yang mana di situ Allah sudah memuji kita di Al-Quran. Allah berfirman, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah sudah mengatakan bahwa kalian itu adalah sebaik-baiknya umat. Kenapa sebaik-baik umat? Kalian itu punya dua sifat yang khusus. Jadi nggak ada umat Rasul yang ego, sebenarnya seperti itu. Karena sifatnya sudah Allah yang menentukan. Sifatnya dari umat Rasul yang dikatakan umat yang paling baik ini adalah ta'muruna bil ma'ruf.
Kalian itu suka amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalau ngelihat kemungkaran nggak bakal diem umat Rasul. Pasti di situ dia akan melakukan tindakan untuk nahi mungkar. Kenapa? Dikarenakan dia akan menyempurnakan keimanannya sesuai dengan sabda Rasulullah, tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai apa untuk saudaranya seperti dia mencintai apa untuk dirinya sendiri. Oleh karenanya di sini kita akan berqudwah kepada ibunda kita Zainab binti Khuzaimah, yang mana beliau dikatakan orang yang sangat baik sekali, orang yang lemah lembut, yang murah hati, dan terlebih lagi beliau memiliki kekhususan peduli atau memperhatikan anak-anak fakir miskin yang sehingga mendapatkan kunyah Ummul Masakin. Kunyah atau laqab? Kunyah apa laqab? Kunyah ya. Kalau laqab itu apa? Yang dinisbatkan kepada anak. Jadi laqab itu yang ab atau ya. Misalnya anaknya misal ibu anaknya namanya Abdullah, anak lakinya. Biasanya diambil dari anak laki pertama kalau ada anak laki. Kalau nggak ada anak laki ya sudah anak perempuan pertama. Kemudian kalau ada anak laki, misal anak pertamanya namanya Abdullah, dibilang Ummu Abdullah. Nah, itu adalah laqabnya. Tapi kalau kunyah adalah julukan. Julukan itu bagaimana? Ya gimana dia dalam kehidupan. Apa? Pengkhususannya ini sukanya apa? Nah, seperti hari ini Sayyidah Zainab suka memperhatikan orang-orang fakir miskin yang sehingga diberikan julukan Ummul Masakin. Yang kemudian tidak lama kemudian di situ beliau mendengarkan berita diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga beliau merasa gembira, yang sangat gembira. Yang uniknya saat itu beliau masih kecil. Bayangin, ini bisa ada anak kecil tapi pikirannya itu bisa peduli sama masyarakatnya, bisa ada perasaan risau. Ini subhanallah, memang sama Allah sudah dirangkai untuk ummahatul mukminin, yang sehingga segala sifatnya memang untuk menjadi qudwah. Kemudian beliau sangat bergembira ketika mendengarkan siapa ada nabi aja beliau udah dengar, udah senang. Begitu dicari-cari sosoknya, ternyata dia Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad adalah sosok as-sadiqul amin. Jadi orang yang jujur lagi terpercaya, lebih senang lagi beliau. Yang sehingga pada saat itu beliau seketika masuk Islam, yang sehingga beliau mendapatkan apa yang disampaikan di firman Allah surat Taubat, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu. Dari maksudnya terdahulu itu apa? Yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jadi ada yang masuk Islam kemudian semuanya baik, semuanya bagus, nggak ada orang Islam nggak bagus. Cuman untuk yang awal, as-sabiqunal awwalun, pastinya memiliki porsi yang lebih khusus. Kenapa? Mereka menerima Islam dalam keadaan perlawanan sekian banyak pada saat itu, yang sehingga kalau langsung bertemu dengan Rasulullah, langsung mendengarkan dakwah Rasul, dan kemudian langsung beriman, maka mereka masuk dalam ayat ini, yang sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana maksudnya? Kalau Allah ridho sama kita udah pasti. Allah ridho sama hamba-hambanya sudah pasti, itu yang kita harapkan. Tapi kayak sungkan ya, masa iya kita ngomong kita juga ridho sama Allah? Saya kayak gitu. Tapi di ayatnya dikatakan seperti itu. Maknanya adalah itu akan terjadi ketika nanti di surga. Jadi di surga nanti Allah Subhanahu wa taala akan berbicara sama penghuni surga. Kemudian di situ Allah akan bertanya, "Wahai penghuni surga, apakah kalian sudah puas? Apakah kalian sudah ridho dari pemberianku ini?" Dalam arti apa? Kalian di dunia sudah banyak beribadah. Kalian di dunia sudah banyak diberi sekian musibah sama Allah SWT. Dan kalian sudah melampiaskan apa perasaan kalian dari mulai ikhlas, sabar, syukur.
kemudian kalian berusaha berbuat baik, kalian berusaha beramal soleh, kalian kuat imannya, yang sehingga sekarang terbukti kalian dapat balasannya yaitu surga. Nah, kemudian di situ Allah tanya, apakah kalian sudah puas dan sudah ridho dengan apa yang aku berikan pada kalian? Kemudian penghuni surga mengatakan, apakah ada kenikmatan yang lain ya Allah? Ini sudah kenikmatan yang sangat tinggi. Apalagi yang kita harapkan selain surga ini? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di atas kenikmatan itu adalah ridhoku kepada kalian yang tidak akan pernah aku murka kepada kalian selamanya. Maka penghuni surga semuanya senang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada tambahan. Oleh karenanya dikatakan di Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu akan mendapatkan kenikmatan wa ziyadah, dan ada tambahan. Apa makna ziyadah di sini? Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah, di sini mereka orang-orang yang terdahulu mendapatkan radhiyallahu anhum wa ridwan. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang sehingga a'addallahu lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Yang sehingga mereka mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu surga. Yang surga itu sifatnya mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Mereka di sana sesaat khalidina fiha abada. Jadi mereka di sana akan kekal selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Kemudian Sayyidah Zainab hidup di awal naungan Islam dari sejak awalnya, dan beliau berhasil meraih tauhid. Beliau memperjuangkan dan menyaksikan bagaimana kaum muslimin pada saat itu mengorbankan apapun demi meraih kenikmatan tauhid. Yang sehingga beliau berhasil memiliki sifat ini. Bayangin, awal keislaman itu masih kecil. Berarti ketika beliau berkorban, beliau mengikuti jejak Rasul, itu dikatakan beliau masih menjadi remaja, gitu kan. Tapi di situ beliau diukir dalam sejarah berhasil menjadi sifat wanita yang ahli puasa, ahli sholat malam, ahli beribadah kepada Allah, dan tidak sedikit pun merasakan letih daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun infak untuk orang-orang fakir dan miskin. Yang sehingga kembali lagi julukannya adalah Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Sayyidah Zainab adalah saudari seibu dari Ummul Mukminin yang nanti akan kita kaji lagi, yaitu Maimunah. Nah, ini Sayyidah Zainab, saudari seibu. Jadi maksudnya itu kalau seibu bagaimana? Ibunya sama tapi bapak mereka beda. Jadi saudari seibu dengan Ummul Mukminin Maimunah. Yang sehingga tibalah saat pernikahan Sayyidah Zainab. Apakah langsung dengan Rasulullah? Tidak, sekali lagi Ummahatul Mukminin yang gadis atau yang perawan yang dinikahi Rasul hanya Sayyidah Aisyah. Yang lainnya sudah ada jejak pernikahan sebelumnya. Beliau menikah dengan Abdullah bin Jahsh. Jadi Abdullah bin Jahsh ini adalah orang soleh pastinya, sahabat Nabi. Dan beliau adalah sepupu Rasulullah SAW. Dan sekaligus beliau adalah nantinya akan menjadi iparnya Rasulullah SAW. Jadi suaminya adalah Abdullah bin Jahsh. Siapa Abdullah bin Jahsh? Sepupunya Rasul. Kemudian Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jahsh. Nah, yang sehingga tadinya yang itu sepupu, saudara istri menjadi apa? Ipar. Nah, jadi sekaligus itu ya sepupunya Rasul, begitu juga menjadi iparnya Rasulullah SAW. Yang kemudian rumah tangga tersebut terjalin yang sangat bahagia sekali, rumah tangga yang benar-benar dikatakan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, tapi rumah tangga itu tidak berlangsung lama. Tidak lama dari pernikahan mereka, saatnya tiba kejadian perang Uhud. Dan kemudian ketika di perang Uhud,
di antara sahabat yang mengikuti, yang terjun di dalam peperangan pastinya adalah suami daripada Sayyidah Zainab, yaitu Abdullah bin Jahash, yang kemudian beliau sangat rindu sekali dengan yang namanya mati syahid. Si Abdullah bin Jahash ini sangat rindu dengan mati syahid. Akhirnya ketika memasuki peperangan itu, Abdullah bin Jahash ketemu sama sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ayo Sa'ad, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita mati syahid di peperangan ini." Jadi kenapa seperti itu? Apa enggak kepingin menang? Menang, udah pokoknya dalam doanya, dalam pendaknya, dalam semuanya itu Islam pasti harus menang, Islam pasti jaya. Tapi di satu sisi Allah memberikan kepada kita iming-iming dari hadis-hadis Rasul, daripada ayat-ayat di Al-Quran tentang bagaimana fadilahnya orang-orang yang mati syahid di medan perang, yang sehingga para sahabat kalau masuk ke medan perang itu pasti di dalam benaknya itu, aku harus berhasil mendapatkan syahid di peperangan ini. Apa yang terjadi, yang kita lihat dari saat ini, apa yang terjadi sama saudara kita di Palestina. Kenapa Palestina kok gak ada yang kabur? Warga Palestina kok gak kabur? Kok gak takut sama perang? Kok gak takut sama tembak? Bahkan rasa hilang takutnya itu ke anak kecil-kecil. Anak kecil-kecil gak ada yang takut di sana. Kenapa? Faham makna daripada syahid. Kalau aku mati di sini berarti aku syahid. Nah, kalau aku syahid kemana? Aku ke surga. Kalau aku ke surga, apakah ke surga dengan cara yang biasa? Tidak. Orang-orang yang syahid diberikan syafaat membawa 70 daripada anggota keluarganya, yang setiap dari satu orangnya bisa menggandeng lagi berikutnya dan berikutnya. Karena sudah menjadi ahli jannah, menjadi penghuni surga, otomatis tidak ada permintaan yang dia tertolak. Yang sehingga sifat penghuni surga pernah kita kisahkan bagaimana begitu masuk surga dia mencari, mana temanku, mana sahabatku, mana fulan. Kemudian penghuni surga mengatakan, "Ya Allah, kenikmatan surga ini gak sempurna kalau gak ada temanku fulana. Terus bagaimana ya Allah? Tapi dia masih harus dicuci di neraka." "Enggak ya Allah, aku gak nikmat rasanya di surga." "Ya sudah, kalau gitu silahkan memberikan syafaat." Dikeluarkan. Nah, itu dari 70 orang tuh semua masing-masing mendapatkan momen porsi syafaat. Setelah itu temannya ditolong satu. Yang ini masuk surga kayak gitu juga. Aku gak puas ya Allah, temanku yang ini gak ada. Dia dapat porsi syafaat yang sehingga sangat besar sekali syafaat-syafaat yang diberikan atau yang didapatkan daripada orang-orang yang syahid fi sabilillah. Jadi para sahabat ketika keluar ke medan perang, pastinya hati mereka itu adalah hati yang betul-betul diberikan kepada Allah, jiwa, raga, harta, semuanya. Di antara fadilah puasa atau fadilah amal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Di situ kan puncaknya amal soleh. Sampai-sampai dalam hadisnya yang maknanya bagaimana? Tidaklah di situ amal soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para sahabat tanya, apakah jihad fisabilillah tidak menandingi? Dalam arti bagaimana dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wala jihad fisabilillah. Tidak juga dengan jihad, kecuali kata Rasulullah, kalau di 1 sampai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu ada orang yang jihad, ikut peperangan di jalan Allah, kemudian dia pergi dengan hartanya, dengan jiwanya, dan tidak kembali sedikit pun daripadanya. Dalam arti apa? Udah emang betul-betul pergi itu dengan ikhlas, gak kepikiran nanti kalau aku mati di medan perang terus bagaimana istriku, bagaimana anakku, bagaimana, dan tidak bercita-cita aku nanti akan kembali wahai istriku, aku akan kembali wahai anakku dan lain sebagainya. Enggak ada. Dia pergi ke medan perang dan kemudian dia memang keluarnya itu mengatakan ini memang hidupku, nyawaku, hartaku, semuanya adalah milik Allah, siap memerangi musuh-musuh Allah. Kalau tidak kembali, dalam arti apa? Mati syahid di medan perang, dan hartanya memang habis di medan perang, dia infakkan untuk kekuatan peperangan tersebut, karena kan pastinya peperangan butuh sesuatu ya, pembekalan dan lain-lain macam-macam, maka itu dikatakan bisa menandingi amal solehnya orang yang ibadah di 10 tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah.
Nah, jadi intinya syahid, pahala syahid itu pasti sedang dicari oleh para sahabat ridwanullahu alaihim. Kemudian di sini seketika Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah agar Allah memberikannya mati syahid. Ketika Abdullah, jadi ini ide daripada berdua kan, antara Abdullah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang segera berdoa di situ siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Abdullah melihat Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa tersebut, seketika Abdullah juga berdoa. Tapi bedanya apa? Ya Allah, jadikan aku mati syahid di tangan musuh yang kuat, yang tangguh, yang tidak hanya membunuh saja, tapi juga dia memotong hidungku dan telingaku di jalan Allah. Subhanallah, doanya unik. Jadi kepinginnya itu apa? Karena apa? Seperti sahabat Rasul Ja'far. Ja'far itu dapat julukan apa? Ja'far At-Tayyar. Kenapa? Dipotong tangannya di medan perang dan kemudian langsung di situ disaksikan Ja'far sekarang di surga sudah memakai tangan dari surga, dalam arti seperti sayap. Jadi nanti di surga Ja'far akan digantikan dengan sayap. Al-Muhim intinya luar biasa. Nah, di sini para sahabat paham, apapun yang terkorbankan di jalan Allah, gantinya dari Allah itu luar biasa. Yang sehingga berdoanya beliau seperti itu. Ya Allah, jadikan aku mati syahid. Bukan mati syahid biasa, tapi di hadapan musuh yang sangat kuat, yang sehingga ada perlawanan di situ, yang kemudian tidak hanya syahid saja, tidak hanya mati saja, tapi dia sebelumnya sudah motong hidungku, dia sebelumnya sudah motong telingaku. Ya sudah, itu adalah doa beliau. Kemudian setelah terjadi peperangan atau di tengah-tengah peperangan, beliau selalu di belakang pamannya, dalam arti apa? Selalu berjalan bersama Hamzah bin Abi Muthalib. Hamzah bin Abi Thalib. Karena itu termasuk pamannya juga, karena ini adalah sepupu daripada Rasulullah SAW. Nah, yang sehingga pada saat itu terus dia menyerang sampai akhirnya berpapasan dengan Abu Hakam bin Akhnas bin Syariq. Nah, ini adalah sosok yang kuat, yang sehingga Abu Hakam tersebut mengulurkan pedangnya membunuh Abdullah bin Jahash, yang kemudian ketika selesai daripada peperangan pastinya akan dicari siapa saja sahabat yang syahid tersebut. Di situ Sa'ad bin Abi Waqqas melintas melewati jenazahnya atau mayatnya Abdullah, dan seketika Sa'ad bin Abi Waqqas kaget ngelihat mayatnya. Apa yang disaksikan? Dia mendapati dalam kondisi gugur dan hidung dan telinganya terpotong seperti doa yang dia mau. Subhanallah. Inilah yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia jujur kepada Allah sehingga Allah membenarkannya. Nah, ini syahid yang sebenar-benarnya. Jadi di dalam syariat, syahid itu ada 3 level atau ada 3 macam. Yang pertama adalah syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, dan yang ketiga adalah syahid dunia akhirat. Syahid dunia itu adalah orang yang mati terkena musibah yang disampaikan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis akan mendapatkan pahala syahid. Dalam arti apa? Syahid dunia adalah orang yang masuk di medan peperangan tapi dia tidak ikhlas. Jadi dia perang, dia ngikut perang, jihad judulnya, tapi hatinya dia nggak ikhlas. Berarti niatnya mau jadi apa? Supaya dikenal dirinya menjadi pemberani, supaya terukir dalam sejarah aku adalah pahlawan. Karena kalau mati di medan perang biasanya, apalagi di zaman-zaman sekarang, bisa jadi wajah-wajahnya itu dipakai untuk apa? Kaos-kaos ditempel, ini pahlawan-pahlawan gitu kan. Karena zaman sekarang ini kan zaman media, apa sih yang nggak ditempel di media? Semua ditempel, hatta syuhada ditempel. Nah, yang sehingga dia berarti syahid dunia ini siapa yang tahu? Hanya Allah dan dirinya saja. Manusia, kita sesama manusia, kita nggak bisa menilai. Karena syahid dunia itu interaksinya hanya dengan niat. Yang sehingga kita nggak bisa tahu, kita satu di antara kita, intinya sesama manusia, interaksi kita, sama sekali kita nggak bisa bedah hati orang. Sama sekali kita nggak ada hak untuk menvonis niatnya orang. Ini orang niatnya nggak benar, ini orang begini, ini orang nggak ikhlas. Jangan, karena yang tahu niat hanya Allah. Kenapa?
Karena niat itu ada di hati dan kita nggak bisa nembus hati orang. Nah, kemudian di sini kalau ada seseorang yang ikut dalam medan peperangan dan kemudian tapi dia itu bertujuan untuk menjadi pahlawan, tapi tidak berniat untuk mendapatkan pahala dan ridhonya Allah, maka di hari kiamat dia akan menerima apa yang dia terima, termasuk daripada hadis Rasulullah yang dikatakan 3 orang yang pertama kali wajahnya ditelungkupkan di api neraka, waliyadzubillah. Siapa mereka? Yang pertama, para penghafal atau qari'ul Quran, orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Kenapa dia ahli baca Al-Quran? Ternyata tujuannya di dunia supaya terkenal namanya, supaya dia itu bisa pamer kemana-mana, supaya namanya dia itu disandangkan bahwa dia itu qari'ah, bahwa dia itu hafizah, terkenal julukannya. Maka akan dihadirkan di hari kiamat, Allah mengatakan qad qil, kamu sudah terdengar nama itu, kamu sudah dijuluki, kamu sudah kenyang dengan yang namanya julukan hafizah, 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 tapi lupa niatnya disandangkan kepada Allah. Sehingga itu adalah pahala di dunia sudah kamu dapatkan. Sekarang balasannya waliyadzubillah adalah nerakanya Allah, dihinakan oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang masuk di medan syahid, di medan peperangan, akan tetapi bertujuan untuk supaya menjadi pahlawan di dunia. Dan begitu juga Allah mengatakan qad qil, sudah kamu terima julukan syahidmu di dunia. Bahkan kalau dia syahid di medan perang, dia tidak dimandikan, ya kan, tidak dikafani, karena dia di wujud manusia melihatnya dia mati di medan perang. Tapi waliyadzubillah, pahala itu nggak sampai di hari kiamat, yang sehingga Allah membalik pahala menjadi penghinaan bagi dirinya, ditelungkupkan wajahnya di api neraka. Dan yang ketiga adalah orang yang bersedekah, yang supaya dikatakan dirinya dermawan. Ini orang baik, ringan tangannya, suka bantu, supaya terkenal menjadi orang yang dermawan. Dan tiga-tiganya ini dikatakan oleh Allah Ta'ala qad qil, semua julukan sudah kamu terima di dunia, dan sekarang kamu menerima isi hatimu yang sebenarnya. Yauma tublas sarair, pada hari semua rahasia hati dibuka. Nah, oleh karenanya ini adalah pelajaran penting untuk kita semua. Semua amalan kita berasaskan innamal a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan semua akan mendapatkan hasil dari apa yang dia niatkan. Nah, perhatikan 3 orang tadi. Apakah mereka ahli maksiat? Tidak. Tiga-tiganya masuk neraka terlebih dahulu. Wajahnya ditelungkupkan, itu penghinaan. Kalau sudah main wajah itu suatu penghinaan. Nah, wajahnya ditelungkupkan di neraka gara-gara apa? Tiga-tiganya karena ibadah, karena Al-Quran, karena syahid atau wafat di medan perang, ya syahid di medan perang. Dan kemudian yang ketiga karena sedekah. Tiga-tiganya karena ibadah. Tapi permainan hati, kepingin dipuji sama orang, supaya terkenal, supaya orang itu mengagungkan namanya, supaya keren di hadapan orang lain, supaya dia bisa merendahkan orang lain. Kalau aku punya keunggulan begini, dia nggak punya, dan lain sebagainya. Waliyadzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat tersebut. Kemudian yang kedua adalah syahid akhirat. Syahid akhirat itu bagaimana? Syahid akhirat adalah syahid yang dia tertimpa musibah di dunia, yang sehingga dikatakan oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya, dia matinya itu mendapatkan pahala syahid. Jadi contohnya apa? Orang yang mati dengan sakit perut. Jadi dia wafat, kemudian di awalnya atau di sakaratul mautnya itu asbab kematiannya itu sakit perut, dikatakan itu syahid. Mati tertimpa bangunan, mati tenggelam, nah itu syahid. Tapi dia tidak dihukumi syahid di dunia. Dalam arti apa? Tidak kemudian udah ini orang nggak usah dimandikan, ini orang nggak usah dikafani, tidak. Di dunia dihukumi seperti orang mati biasa. Paham ya? Di dunia dihukumi seperti orang mati biasa pada umumnya. Dijalankan kepada dia apapun yang harus diterima bagai si jenazah tadi ini. Yang pertama dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, dan kemudian dikuburkan. Nah, itu semuanya dijalani sesuai dengan apa yang ada biasanya. Hanya saja nanti ketika di hari hisab,
dia akan menerima pahala tambahan daripada syahidnya dia. Dan itu kembali lagi hanya Allah yang tahu. Yang ketiga adalah syahid dunia akhirat, adalah syahidnya para syuhada, contohnya para syuhada Uhud, dan insya Allah semua pahlawan di Palestina semua mendapatkan syahid dunia akhirat. Di dunia kasat mata kita melihat memang dia mati syahid, yang sehingga fikih dalam merawat jenazah bagi orang-orang yang syahid itu memang dihidupkan. Dia tidak boleh dimandikan, dia tidak boleh dikafani, karena dia akan bangkit dengan pakaian yang berlumuran darah, itu akan berubah menjadi aroma misik, aroma parfum bagi dirinya dia, itu akan berubah menjadi keagungan, akan berubah menjadi kebanggaan bagi dirinya, tapi juga abadi karena hatinya memang ikhlas untuk Allah. Di akhirat akan menerima pahala syahidnya, yang sehingga akan menerima peluang memberikan syafaat yang sangat besar. Nah, maka di kejadian perang Uhud memang kita tahu sangat banyak sekali ya sahabat-sahabat ternama, sahabat-sahabat yang dikatakan as-sabiqunal awwalun, itu mereka syahid di situ. Sedikit hikmah daripada perang Uhud. Apa yang terjadi di perang Uhud? Satu saja, tidak disiplin, tidak taat perintah Allah, tidak taat perintah Rasulullah. Satu saja, Rasulullah menempatkan yang di atas bukit pasukan pemanah, pasukan panahan itu jangan ada yang turun sampai mendapatkan perintah dariku atau dari Abdullah bin Zubair. Itu pimpinannya si pasukan panahan. Jangan ada yang turun. Tapi kemudian di situ kan terkecoh dengan permainannya orang-orang kafir, karena melalui jalan belakang dilihat di depan matanya bahwa nggak ada, orang kafir udah pada pergi. Nah, kemudian mereka ada yang memunculkan ide, yaudah kita ambil ini barang-barang itu, ghanimah itu dari panahan lah, tameng lah, apalagi itu intinya alat-alat perang itu. Ghanimahnya kan banyak. Maksud mereka baik supaya kita orang Islam punya harta alat-alat perang lagi, tambahan untuk alat perang kita. Tapi maksud apapun akan menjadi baik kalau taat dengan Rasulnya. Kalau Rasulullah bilang A, ya udah A. Jangan pakai mengatakan tapi dan tapi. Nah, ini bukan kita mengatakan berarti sahabat salah. Enggak, kita akhlak kepada sahabat. Mereka sudah dapat julukan dari Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum. Allah sudah ridha terhadap mereka. Kesalahan para sahabat semuanya tanpa terkecuali sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kejadian itu adalah hikmah untuk kita umat yang selanjutnya. Kemudian disitulah suami tercinta daripada Sayyidah Zainab binti Khuzaimah syahid, dan kemudian di situ Nabi SAW berdiri di hadapan jenazahnya, jenazah Abdullah bin Jahsh, dengan merasakan kesedihan yang luar biasa dengan syahidnya beliau, karena di situ Rasulullah merasa kehilangan, yang sehingga kemuliaan untuk beliau, Rasulullah meminta dikuburkan satu lubang dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi dikuburkan satu lubang dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi kejadian perang di zaman itu memang seperti itu. Jadi satu liang itu nanti ada banyak. Dan terjadi juga sekarang di Palestina. Di Palestina kayak gitu. Kalau buka kuburan itu langsung besar, dan kemudian di situ banyak jenazah. Terlebih lagi di Palestina, kalau kalian melihat apa kejadiannya sekarang, sampai-sampai mungkin nggak bisa lagi ngangkat jenazahnya. Ada yang diserok pakai seroknya itu, bangunan itu apa itu namanya. Nah, serok bangunan yang besar itu, dan kemudian jenazahnya itu dituang ke liang tersebut. Nah, itu karena sudah saking banyaknya, dan ada juga yang sudah kita melihat bagaimana apa yang terjadi, tidak sempurna tubuhnya, terpotong sisa tangannya, dan kemudian begini dan begitu. Intinya karena keimanan mereka kuat, mereka tahu yang terkorbankan di dunia berarti itu adalah akan mendapatkan ganti dari Allah yang lebih baik dan lebih baik. Itu yang ada pada keimanan mereka, yang sehingga mereka tetap teguh sampai kapanpun insya Allah. Kemudian saatnya sekarang Sayyidah Zainab hidup sendiri. Apakah beliau sedih? Pasti sedih ditinggal oleh suami tercinta, tapi tawakalnya, yakinnya, percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat, yang sehingga terbisik di dalam hatinya, pasti Allah akan menggantikan untukku laki-laki yang jauh lebih baik daripada suamiku.
tapi nggak kepikir bahwa itu Rasulullah. Cuman dalam hari-harinya dia ketika sendiri itu beliau merasa pasti akan ada pengganti laki-laki yang akan hadir di hidupku yang lebih baik daripada suamiku. Dan kemudian ternyata terbukti setelah selesai dari iddahnya, Rasulullah datang untuk meminang Sayyidah Zainab binti Khuzaimah. Kemudian Sayyidah Zainab bertanya kepada dirinya sendiri, apakah benar ini yang lebih baik? Siapa gerangan yang akan menikahkanku? Tak lama kemudian mendapatkan jawaban dalam hatinya sendiri, apakah ada orang yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang sehingga di situ seketika Sayyidah Zainab menerima dan menikahlah dengan Rasulullah dengan mahar sebesar 400 dirham. Sayyidah Zainab memiliki keutamaan dan kemuliaan di hadapan Rasulullah yang sehingga Rasulullah menempatkan kamarnya atau biliknya berdekatan dengan biliknya Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar. Akan tetapi apakah di situ muncul kecemburuan sebagaimana biasanya? Tidak sama sekali. Sayyidah Aisyah tidak cemburu dengan Sayyidah Zainab binti Khuzaimah dikarenakan Sayyidah Zainab ini memiliki kefokusan yang luar biasa dalam hidupnya. Sebelum menjadi istri Rasul, bahkan di masa jahiliyah masih kecilnya, sudah dapat julukan Ummul Masakin atau peduli dengan orang-orang fakir miskin, sampai kemudian menjadi istri sahabat, menjadi tetap seperti itu, menjadi istri Rasul tetap seperti itu, yang sampai-sampai turun dalam sebuah hadis yang artinya setiap pagi yang dilalui hamba, ada 2 malaikat turun. Lalu salah satu dari malaikat itu berdoa, ya Allah, berilah pengganti orang yang berinfak. Sedang yang lainnya berkata, malaikat yang lainnya lagi berkata, ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan harta tanpa ia infakkan. Seketika Sayyidah Zainab mendengarkan hadis itu turun disampaikan oleh Rasulullah, semakin kuat lagi infaknya, yang sebelumnya memang itu udah pribadinya, yang sehingga turun lagi mendengarkan lagi hadis dari Rasulullah SAW, amal-amal kebaikan menjaga dari kematian-kematian yang buruk, petaka dan hal-hal yang membinasakan. Ahli kebaikan di dunia adalah ahli kebaikan di akhirat. Jadi dalam arti apa ini maksudnya? Amal kebaikan yang dilakukan di dunia saat ini, itu hikmahnya adalah menjaga atau melindungi kita, melindungi dari si pelaku tadi itu, dari petaka yang akan turun pada dia. Musibah-musibah yang akan turun, itu terlindungi dari amal kebaikannya. Dan kemudian yang lebih lagi, orang yang sudah suka melakukan amal kebaikan sampai mendapat julukan ahli kebaikan. Kalau dalam bahasa Arabnya atau dalam hadisnya ahlil ma'ruf. Jadi ahli yang suka melakukan kebaikan di dunia, dia adalah ahlil ma'ruf di akhirat. Dia adalah ahli kebaikan di akhirat. Yang sehingga Sayyidah Zainab semakin dan semakin lagi menguatkan infaknya, kebaikannya, pedulinya kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi sampai-sampai Sayyidah Zainab itu udah maunya itu hari-harinya, makanya sampai beliau tidak meriwayatkan satupun hadis dari Rasulullah SAW. Kenapa? Hidupnya itu fokus betul-betul gimana orang di sekitarku. Jangan sampai ada di antara mereka yang gak makan. Jangan sampai ada di antara mereka yang gak faham daripada syariat atau mereka salah. Jadi baiknya itu menyeluruh, bukan hanya seputar harta. Tapi tidak berdakwah menyampaikan hadis seperti itu, tidak. Tapi mendidik, memberikan akhlak, memberikan contoh yang baik. Jadi memang betul-betul menyebarkan kebaikan, yang sehingga turunlah hadis dari Rasulullah SAW lagi, manusia yang paling disukai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat di antara mereka. Amalan yang paling disukai Allah adalah menyenangkan orang muslim, melenyapkan kesusahan, membayarkan hutangnya, dan menghilangkan rasa laparnya. Nah ini kedengaran sama Sayyidah Zainab, bayangin. Apa nggak dikejar nih amalan? Sangat dikejar. Makanya Sayyidah Aisyah nggak cemburu, nggak ada kecemburuan sama Sayyidah Zainab. Karena hidupnya udah pokoknya fokus, masyarakat harus makmur, semuanya harus kenyang. Jadi nggak lagi fokus sama yang urusan cinta-cinta atau bagaimana, enggak.
Apa beliau nggak melayani Rasulullah? Melayani Rasulullah, karena itu adalah kewajiban istri. Akan tetapi tidak tenggelam pada seperti Sayyidah Aisyah, seperti yang lainnya. Tidak, Sayyidah Zainab fokus kepada bagaimana pedulinya dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian, sungguh bahwa aku berjalan bersama saudaraku sesama muslim untuk suatu keperluannya. Lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid selama sebulan. Jadi orang yang peduli sama orang lain. Peduli itu bagaimana? Yang pertama masalah agamanya. Yang kedua, ringankan bebannya dia. Kalau dia kesusahan, bantu kesusahannya. Kalau dia terlilit hutang, bantu untuk dia bisa membebaskan hutangnya. Kalau dia lapar, bantu supaya dia bisa makan. Dan amalan itu dijelaskan oleh Rasulullah di hadapan Allah, lebih Allah cintai daripada seseorang i'tikaf di masjid selama 1 bulan. I'tikaf itu pahalanya luar biasa, karena mencurahkan waktunya, mencurahkan dirinya untuk ibadah di masjid. Kalau di masjid berdiam diri ngapain kira-kira? Ya ibadah ya kan. Kalau capek tidur. Masa iya di masjid game? Main game online di masjid? Atau ya udah intinya ngegame di masjid, kan ya bukan tempatnya gitu kan. Itu kan fitnah-fitnah akhir zaman yang sekarang kita lihat dalam kehidupan kita. Anak muda zaman sekarang kan pastinya itu anak muda ya, nggak mungkin masa iya bapak-bapak ngegame di masjid. Tapi nggak tahu kalau bapak-bapaknya udah kebiasaan dari mudanya hobi ngegame, nanti pas jadi bapak dia nggak sadar diri, bahkan udah jadi kakek nggak sadar diri, pas di masjid ya ngegame aja, lupa bahwa itu adalah rumah Allah, udah nggak ngerasa izahnya rumah Allah itu nggak masuk di hatinya dia. Padahal yang sebenarnya i'tikaf di masjid adalah untuk beribadah. Dan kemudian amalan itu pun lebih dicintai Allah daripada i'tikaf di masjid. Yang kemudian ketika Sayyidah Zainab mendengarkan kata-kata yang penuh berkah dari Rasulullah tersebut, jiwanya pun semakin membumbung tinggi, hatinya mendambakan kenikmatan abadinya surga, yang sehingga beliau mengatakan, tidak ada yang aku harapkan kecuali ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yaitu sesuatu kenikmatan yang mata kita belum pernah melihatnya, telinga kita belum pernah mendengarnya, begitu juga belum pernah terbesit pada benak setiap manusia, dan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Zainab mempergunakan seluruh waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga dikatakan Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar lebih dulu memasuki rumah tangga dengan Nabi SAW sebelum Sayyidah Zainab. Tapi di sini Aisyah dan Hafsah memiliki kedudukan besar di mata Rasulullah SAW. Untuk itu keduanya tidak menaruh cemburu atau emosi apapun yang dipicu motif-motif kemarahan ala perempuan pada pendatang baru kepada Zainab. Jadi maksudnya bagaimana? Sebelum Zainab yang masuk dalam kehidupan, tadi sudah kita jelaskan ada Sayyidah Aisyah dan ada Sayyidah Hafsah. Kenapa Saudah nggak disebutkan? Udah nggak ada Sayyidah Saudah, atau bahkan itu sudah tua gitu kan. Nah intinya Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah nggak naruh cemburu sama sekali, padahal nanti akan cemburu kepada istri-istri yang lain. Nah untuk kepada Sayyidah Zainab tidak ada kecemburuan sama sekali, karena Sayyidah Zainab adalah hidup di alam kasih sayang dan cinta kasih, hidup dengan kehangatan dan kebesaran Islam. Jadi nggak fokus hangatnya kasih sayang, cinta kasihnya hanya dipandangkan kepada Rasulullah saja, tapi bagaimana Islam semuanya. Jadi karena kesibukannya Sayyidah Hafsah hatinya seperti itu, Sayyidah Zainab seperti itu, yang sehingga tidak ada kecemburuan daripada Sayyidah Aisyah, begitu juga daripada Sayyidah Hafsah binti Umar. Kemudian Ibunda Zainab hidup bersama Rasulullah SAW, menjalin rumah tangga, dan kemudian beliau lebih belajar akhlak, mengikuti meniru Rasulullah. Kemudian beliau menimba ilmu dari Rasulullah, dan yang lebih lagi beliau menimba bagaimana cara berkasih sayang dari Rasulullah SAW. Hari demi hari semakin tinggi imannya, semakin meningkat imannya,
Akan tetapi dari tingginya iman itu semakin tinggi, semakin menua juga usianya. Yang hebatnya lagi, yang aslinya memang udah gak suka dunia, semakin hilang seleranya dengan dunia dengan adanya menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Zainab saatnya meninggalkan dunia, menjadi istri pertama yang meninggal dunia di Madinah. Pada saat itu Rasulullah sedihnya luar biasa sekali. Kenapa? Dikarenakan terkenang kematian Khadijah. Yang lainnya tidak di Madinah, tapi ketika ini pertama kali, maksudnya itu pertama kali setelah kejadian ya. Entah bagaimana di situ Rasulullah SAW dijelaskan seketika kembali muncul di hati Rasulullah, beliau teringat kematian Khadijah radhiyallahu anha, pemimpin kaum wanita seluruh alam. Seperti itulah Sayyidah Zainab binti Khuzaimah memasuki rumah Nabi SAW dalam ketenangan, orang berbakti dan sikap diam, ahli ibadah, yang kemudian selanjutnya beliau juga keluar dari rumah Rasulullah SAW dengan diam dan orang-orang khusyuk ketika di pemakaman Baqi. Disalatkan dan didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Dari kisah Sayyidah Zainab kita mengambil pelajaran yang sangat tinggi sekali, yaitu pelajaran bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Ini Sayyidah Zainab benar-benar dari mulai anak-anaknya, dari mulai kecilnya ya, sudah menjadi sosok yang pandai mengendalikan hawa nafsunya, yang hawa nafsunya memang betul-betul sudah tertunduk tidak untuk dunia, tapi hawa nafsunya adalah tertunduk untuk akhirat, yang sehingga beliau mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi ummul mukminin, dan ketika mendapatkan kemuliaan menjadi ummul mukminin mendapatkan julukan sebagai ummul masakin. Jadi sifatnya adalah baik dan yang terpenting tidak pelit. Jadi kalau ada orang Islam, muslimah ataupun muslim, kalau kita tanya beriman gak sama hari akhir, pasti beriman, ya kan? Rukun iman kita ada 6. Yang iman yang keberapa itu? Iman yang kelima, beriman dengan hari kiamat, hari akhir, ya kan? Nah, kalau kita katakan kita beriman sama hari akhir, itu yang paling besar di benak kita apa? Apakah kejadian meledaknya dunia? Apakah kejadian nanti matahari digulung dan macam-macam? Bukan. Ya, itu pasti akan terjadi. Akan tetapi yang harus ada di benak kita hari akhir diantaranya adalah hari hisab. Itu yang akan merepotkan manusia. Jadi kalau dikatakan beriman sama hari akhir, berarti beriman sama hari hisab. Oleh karenanya di hadis yang Rasulullah mengajarkan akhlak kepada kita, la yu'minu ahadukum man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kapan beriman kepada Allah? Sekarang atau nanti di hari kiamat? Sekarang, saatnya sekarang kita diperintahkan beriman kepada Allah. Gak ada di antara kita bilang, udah di dunia gak apa-apa, aku gak beriman sama Allah, nanti waktu di akhirat aja, waktu aku bertemu sama Allah, aku bakal beriman sama Allah. Tidak, itu perintah saat ini, harus beriman sama Allah. Man kana yu'minu billahi, dan di akhirat, wal yaumil akhir, padahal kejadian di akhirat. Di hadis itu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW tidak mengatakan man kana yu'minu billahi wa rasulihi wa kutubihi, tidak, tapi langsung diloncatkan iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah itu lafadznya gampang, iman kepada Allah. Berarti kalau beriman kepada Allah apa? Siap mengikuti apapun yang Allah turunkan. Bagaimana sih tentang harta ini? Harta yang aku terima ini, terus kata Allah buat apa? Oh, ternyata di Al-Quran dijelaskan hakul lisaili wal mahrum. Ada hak orang-orang yang meminta dan ada hak orang yang gak minta. Jadi ada orang miskin tapi dia itu memiliki sifat izzah, memiliki sifat harga dirinya tinggi, dia gak minta. Bukan berarti dia gak dikasih, ada hak mereka, jangan nunggu dia minta. Nah, itu semua masa ini kalau masalah harta dan masalah macam-macam semua syariat Allah. Oleh karenanya dipres sama Rasulullah dengan satu kata
Man kana yu'minu billah, di dunia sekarang beriman sama Allah, seluruh syariat Allah dan Rasulnya ikutin. Wal yaumil akhir, kalau nggak mau ngikut, ada akhirat. Apa akhirat? Ternyata di situ ada hari hisab. Oleh karenanya di kelanjutan hadisnya apa? Falyakul khairan aw liyasmut, berbicara yang baik atau diam. Kenapa seperti itu? Kalau kamu mau bicara dengan semaumu berbicara, ada hisab, ada perhitungan dari perkataanmu. Kalau kamu bicara suka nyakitin orang, ada hisab, orang itu bakal nuntut di hadapan Allah. Kalau kamu mau berbicara sesuai dengan apa yang kamu mau, yang penting memuaskan hatimu, hatimu akan binasa di hadapan Allah. Falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, dan kemudian falyukrim dhaifahu, muliakanlah tetangganya dan kemudian juga muliakan tamunya. Ini semuanya hablum minan nas. Berbicara sama orang urusannya sama manusia, hablum minan nas. Memuliakan tetangga urusannya sama manusia, hablum minan nas. Memuliakan tamu juga urusannya sama manusia, hablum minan nas. Kenapa sama Rasulullah dikatakan, tidak dikatakan orang itu beriman? Kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, lakukan 3 hablum minan nas ini. Kenapa? Dikarenakan inilah yang akan memberatkan seseorang di hari hisab jika orang tersebut tidak menjalankannya dengan baik. Jadi waliyadzubillah, jangan sampai tertarik diri kita daripada kenikmatan surga dikarenakan perkataan-perkataan yang dikeluarkan menyakiti hati orang lain. Yang kedua, jangan sampai ada tetangga yang merasa terganggu dengan kehidupan kita. Ada tetangga yang merasa hak keamanannya, hak kedamaiannya kita ambil. Jangan sampai ada tamu yang datang ke rumah kita yang dia merasa kita hinakan, entah dari wajah kita, mimik kita, entah dari hidangan yang kita keluarkan. Mereka memiliki hak untuk berbicara di hadapan Allah, yang mudah-mudahan kita terjauhkan daripada orang-orang yang tidak menjalankan syariat-syariat Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk berqudwah kepada ummahatul mukminin. Lebih khususnya lagi pada hari ini kita belajar daripada ibu kita yang mulia, yaitu Sayyidah Zainab binti Khuzaimah, yang orangnya adalah memiliki sifat yang baik, sifat mulia, peduli dengan sesama. Yang pasti beliau adalah ahli infak. Mudah-mudahan kita bisa berqudwah kepada ummahatul mukminin kita, yang insya Allah besok kita akan bertemu dengan qudwah kita selanjutnya, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Cukup sekian untuk hari ini. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.